Kebijakan Pemprov Jabar terkait evaluasi ulang penyaluran dana hibah ke pesantren jadi perbincangan hangat di masyarakat. Langkah ini diambil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, demi memastikan bantuan tersalurkan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut Deddy, distribusi dana hibah sebelumnya terindikasi tidak merata dan lebih banyak mengalir ke yayasan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau tokoh politik. Sementara itu, banyak pesantren kecil justru luput dari bantuan. Nah, salah satu yayasan keagamaan yang jadi langganan menerima dana hibah, yakni perguruan atau Yayasan Al-Ruzhan berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andri Kustria Wardana, membeberkan bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapatkan kucuran dana hibah sejak tahun 2020 hingga 2024. Rinciannya, pada tahun 2020, SEMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya memperoleh hibah sebesar 59,4 miliar rupiah dari Dinas Pendidikan Jabar. Selain itu, SMK Al-Ruzhan Manonjaya juga menerima bantuan senilai 600 juta rupiah. Pada 2021, jumlah hibah yang diterima melonjak tajam menjadi 10 miliar rupiah. Dana ini berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, digunakan untuk pembangunan gedung STAI Al-Ruzhan. Memasuki tahun 2022 dan 2023, Biro Kesra Setda Jabar kembali mengucurkan dana hibah untuk STAI Al-Ruzhan sebesar 30 miliar rupiah dan untuk Pondok Pesantren Al-Ruzhan sebesar 2,5 miliar rupiah. Menurut Andri, dana 30 miliar rupiah itu digunakan untuk berbagai pekerjaan. Tak berhenti di situ, pada tahun 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat dana hibah sebesar 2 miliar rupiah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teboga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we mau cangke dongkul. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir tuh 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu.
Close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah, harus SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.